Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati jangan menyebut nama siapapun termasuk namamu sendiri karena saya tidak ingin Oke. celah viral kami minta take down. Ada apa, Mbak? Iya. Ini Miss, saya mau nanya. Saya selaku adik. Mm-mm. Nah, tapi dia proses kerjanya cuma di Jakarta saja. Terus? Nah, sekarang ini dia tuh sakit-sakitan di yayasan. Terus? Saya mau nanya, Miss, kalau proses yayasan itu kalau sakit bagaimana, Miss? Pihak yayasan yang berobatkan apa kita sendiri? Ya seharusnya dia posisi ada di yayasan, dia yang berobatin dong. Ini dia enggak, dia minjem duit. Dia WA ke ya pihak ya apa ya yang pihak yayasan yang perempuan nggak respon. Jadi dia telepon suaminya. Nah, sama suaminya itu dipinjemin duit buat berobat, tapi sama istrinya itu dimarah-marah dia. Terus? Nah, yang kedua, kemarin pihak keluarga nelpon, cuma nanya saja, itu adik saya boleh pulang dulu enggak? Gitu kan, karena dia masih sakit-sakitan. Loh, tadi kemarin masuk sini katanya setahu saya nggak ada penyakit, dia ada penyakit bawaan, gitu kan. Dia nggak bilang sama saya, tapi katanya kakak saya tuh udah bilang ke istrinya itu. Nah, sesudah kakak saya telepon pihak yayasan itu, kakak saya dipanggil. Dia kena marah sama pihak yayasan, kena marah sama sponsor. Nah, dia kalau kamu mau pulang, kamu harus ngeluarin uang 3 juta. Dia dapat pesangon itu 500.000. Jadi dia suruh mulangin semuanya 3.500.000. Sedangkan dia sakit-sakitan, seenggaknya pihak keluarga cuma minta dia pulang dulu nunggu sehat dulu. Gimana mau dapat majikan kalau dia sakit di yayasan, gitu kan? Ya udah kamu telepon yayasannya aja. Sekarang di konferen ke saya. Oke. Oke nih. Tapi tapi nomornya saya belum punya, Miss. Saya minta dulu ya, Miss ya. Nah, makanya kalau telepon Miss Yuni itu harus satset. Karena ini banyak lagi telepon masuk. Kalau kamu nggak cepet, takutnya saya lupa, saya nggak bisa bantu kamu, sayang. Iya, iya, Miss. Iya, Miss. Harusnya kan dari awal dipersiapkan. Karena kalau sudah telepon saya masuk, langsung saya selesaikan. Karena kalau nunggu nanti, yang telepon orang lain lagi sudah nggak bisa masuk kamu, sayang. Iya, karena kakak saya tadi bilang gini, saya minta saksi, nggak cuma 1 orang, 1, 2, 3 orang. Saya bilang gitu kan, Miss. Jadi ibaratnya nanti ada yang mau membantu, ada saksi, nggak cuma kamu saja, Kak. Kalau kamu saja, kayak kemarin kamu diajak kabur, kamu ngomong ke yayasan, tapi yang ngomong itu dia nggak mengakui. Makanya sekarang saya minta saksi, saya bilang gitu kan. Ya, tapi kan harusnya sebelum kamu laporan sama saya, harus punya nomor telepon kakakmu mana? Telepon sama kakakmu sekalian. Sekarang di konferen. Oke, Miss. Saya matikan dulu atau gimana, Miss? Telepon, Miss. Nggak usah loh. Dijadikan satu kan bisa, saya. Oke, Miss. Oke, Miss. Bisa nggak telepon bareng-bareng? Bisa, Miss. Bisa. Yang penting jangan menyebut nama yayasan dulu. Oh iya, Miss. Iya. Posisi di mana? Yayasannya di mana? Di Jakarta. Di Jakarta. Di Jakarta. Oke. Lah kenapa iso kenal yayasan itu? Halo, Assalamualaikum. Ayo, ngomongnya jangan Jawa ya. Ini Miss Yuni yang mau membantu kamu di yayasan. Oh. Jangan ngomong Jawa, ini Miss Yuni yang mau nolong kamu di yayasan. Cuma nolong, kamu jelasin aja gimana di prosedur di sana. Aku tadi masalah, Pi. Enggak, kamu ngomong aja sama Miss Yuni. Jangan ngomong Jawa, ini saya sambungin sama Miss Yuni kamunya. Nah terus engkau Miss Yuni terus ngomong kalau Miss Kene ngono. Ini Miss Yuni ngedengerin kamu, saya sambungin, saya konfir. Makanya aku kamu ada masalah. Aku di. Enggak, kamu ngomong Bukan, sama Miss maksudnya Yuni. kamu takut ada masalah apa? Ya. Kamu posisi sakit kan? Sakit apa enggak kamu itu? Iya. Oke, kalau kamu sakit beneran, terus maunya apa? Di sini mau pada pulang. Mau pada pulang? Mau pada pulang? Terus Iya. di situ ngapain?
Di Berapa sini orang ya di situ? banyak. Berapa orang? Ada sekitar berapa ya? Cuman ini pada mau pulang sudah berkurang. Oke, kamu sakit beneran atau sakit-sakitan? Aku sakit asam lambung. Sakit asam lambung sudah diobatin? Iya, kemarin tuh kan tadinya aku suruh berobat sendiri, berhubung saya nggak punya uang, terus aku berobatin di sini. Tadinya suruh berobat sendiri karena nggak punya uang, berobatin. Terus aku ngomong lah sama kakakku Oke, ngomong lah sama Pak Chandra. oke. Boleh nggak aku Jangan ngomong sebut sama nama, ketua jangan sebut yayasannya? nama. Jangan nyebutin nama saya. Oh, Oke, boleh nggak aku oh. ngomong sama ketua yayasannya? Enggak, enggak nanti jadi masalah. Aku kemarin aja udah dapat masalah di sini. Masalahnya apa? Yaitu saya mau pulang, di sini malah jadi masalah. Makanya sekarang saya ngomong, pingin tahu masalahnya apa. Ya di sini tuh apa ya? Nggak jelas itu kalau kerja itu seumpama kita kan nggak cocok ya Mbak ya. Hmm. Di interview nih, apa namanya? Nanti ngepelnya pakai tangan ya, nanti HP kamu aku sita ya. Itu kalau kita nggak mau dipaksa gitu harus berangkat, mau nggak mau harus berangkat gitu. Nah habis itu tadi ada lagi ibu bilang gini, itu dapat job tiba-tiba harus berangkat itu gantiin orang mungkin. Kamu mau tinggal aja di kantor apa mau kerja gitu. Tapi habis itu orangnya nangis ya, mau nggak mau harus berangkat terusan dia. Terus di sini ada nangis juga pengen pada pulang, soalnya di sini kerja juga diperlakuin kayak apa ya, kayak kebo. Maksudnya? Ya majikannya tuh kebanyakan yang kayak gitu nanti dikasih lagi ganti. Jadi 1 hari 2 hari pada pulang ke sini lagi, cuma diganti itu aja. Oke. Terus? Kalau kamu nggak kuat kan Ah, bisa ngomong sayang. Lah, kalau kamu tetap bertahan di situ kan bukan salah mau mereka. gimana Bu, orang mau pulang nggak punya uang. Makanya saya yang ngomong. Kok lebih jahat daripada PT yang ada di Indonesia? PT yang mau kerja di luar negeri, masa iya sih? Makanya saya mau ngomong nih di atasannya. Kalau kamu ada apa-apa, kamu ngomong sama saya, Sherlock sama saya, di mana tempatmu. Dibantu itu yuk, beneran dibantu yuk, masih ada pertolongan yuk. Nggak apa-apa Yang yuk. kita Jadi masalah lebih ini. Ya itu mau dibantu sama Miss Yuni. Kecuali nak negara kompak lah baru. Iki mungkin sudah ngomong soalnya perundingan. Terus maumu apa sekarang? Kamu mau bertahan di situ? Ya sebenarnya pengen pulang Bu, cuman gimana? Nggak bisa keluar sama sekali. Kamu nggak perlu kabur. Kalau kamu kabur, saya nggak setuju. Makanya saya mau Ya, berbicara dengan yang pemilik yayasan, apakah benar kamu sakit atau enggak. Saya yang akan bayari dah. ya saya sakit. Hah? Ya saya sakit, cuman sekarang udah agak mendingan. Sakit udah ada 3 hari. Lah iya makanya kalau Tadi suruh bayar aku yang bayarin. Aku tak ngomong sama ketua yayasannya. aku takut Bu. Ya udah kalau takut jangan berani, kalau berani jangan takut. Ya udah berarti nggak ada solusinya kan? Ya benar. Hah? Aku takut jadi masalah Bu. Nggak usah takut yuk, kalau kamu benar kamu nggak usah takut. Kan saya bilang kalau harus nebus 3 juta saya yang bayarin. Kalau memang saya harus nebus 3 juta saya yang bayarin. Boleh saya berbicara. Soalnya di sini kan yang mau pulang nggak 1 orang 2 orang, Mbak, banyak. kamu yang Ya Miss sakit, Yuni niatnya nolong kamu. kamu yang sakit saya tolong. Kalau kamu nggak mau ya udah tutup teleponnya, selesai. Karena saya hanya menolong orang yang mau. Percuma saya nolong kamu. Kan saya bilang, Ya. saya ingin berbicara Jadi dengan ketua masalah yayasan. begitu. Ketua yayasan yang dimana memperlakukan kamu seperti kebo. Kamu sakit-sakitan di situ. Kalau kamu sakitan di situ, kamu nggak bakal dapat kerja. Mau sampai kapan di yayasan? Tapi kalau kamu pulang ke badan kamu sembuh, kamu bisa kerja.
Karena Seorang buat ngomong dhisik, seorang ngomong dhisik dipikir dhisik lebih engko nang mburine nek masalah enggak. Aku dene kok aku ngomong ngene-ngene dijebolne kena masalah neh kok wingi. ya kalau kamu bener kamu nggak usah takut loh Yu. Kan Miss Yuni niatnya nolong kamu biar kamu bisa pulang badan kamu sehat. Ayo Miss Yuni waktunya nggak banyak yuk nolongnya. Karena banyak lagi yang telepon saya. Saya masih sabar nih nunggu kamu. Makanya izinkan saya berbicara dengan yayasan. Jika harus bayar, saya yang akan bayar. Tapi benar Jangan kamu sakit. sia-siain kesempatan ini yuk. Tapi Ibu nanti ngomong sama pihak yayasan yang aku ngomong tadi, Maksudnya bagaimana? yang aku ngomong tadi loh Bu, apa namanya kerja Aku nggak tahu. nggak mau harus berangkat gitu. Aku nggak tahu. Aku cuma minta izin kamu untuk dipulangkan dulu. Ah tuh. Jadi Aku nggak tahu masalah loh, nggak kamu ya, itu Bu, ya? benar-benar butuh pertolongan atau cuma Iya cerita. iya sebenarnya. Iya. Iya Kamu sih nggak usah sebenarnya. takut yuk. Kalau kamu di sana ada apa-apa kamu kabarin saya kabarin Miss Yuni. Ya wes kok aku tak ngarep. Sekarang, Mbak. Udah turun. Sekarang. Sekarang. Sekarang saya tunggu. Kamu speaker lengok. Masalah kue lebih tanggung jawab itu. Ya makanya Miss Yuni cuma ngebantu kamu biar bisa pulang dulu loh Yu. Nggak bakal aneh-aneh Miss Yuni itu. Aku cobaan cerita sih nggak loh aku gini. Miss Yuni itu lebih tahu jalurnya loh Yu. Miss Yuni lebih tahu karena dia itu udah nolongin nggak cuma 1-2 orang, ribuan orang. Ya wingi guys diolehi balik, cuman aku bayar iku. Makanya Terus, saya iya, yang ngomong, Mbak. Dengar nggak sih? Miss Yuni tuh udah mau ngomong sendiri sama agennya, makanya kasihin dulu ke agennya. jadi masalah pora webit. Makanya dikasih dulu ke agent yuk. Miss Yuni tuh nggak bakal ikut campur urusanmu. Yang apa yang kamu omongin pasti Miss Yuni sampein. Omong apa adanya nggak mungkin Miss Yuni mau nambah-nambahin. Ini kesempatan kamu bisa pulang. Kalau kamu di situ terus kamu ya sakit. Kamu sakit juga kamu situ nggak bakal bisa kerja. Kapan mau kerja kalau kamu sakit? Majikan juga mau ngambil kamu juga mikir-mikir karena kamu sakit. Kok ini kayak obrolan. Udah makanya kasihin aja dulu ke agentnya. Miss Yuni mau bantu beneran ini. Yuk Miss Yuni beneran bukan Oh, bohong. tanggung jawab lo ya. Miss Yuni cuma mau izin doang, kamu minta pulang dulu. Karena kamu sakit. Nanti kalau kamu kumat kayak waktu dulu yang tahun-tahun lalu, siapa yang mau nolong kamu? Kok ini jadi masalah tenan iki. Ya niatnya kita kan nolong kamu sakit di situ siapa yang mau nebus keluarga aja buat makan aja nggak ada loh. Ya. Pas ini sih. Ngomong aja itunya terus ini ngomong. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, Mbak, Iya, itu gimana? sorry, nama saya Yuni. Kebetulan nih saya dapat telepon dari keluarganya bahwa menyatakan mbaknya itu dalam keadaan sakit minta izin pulang. Benar tidak? Terus dimintain uang 3 juta. Benar nggak? Maksudnya loh mbaknya kan di sini kan sudah diberobatin ya Mbak ya. Betul. Dan mbaknya juga sudah sembuh ya kan. Dan di sini kan kita tawarkan untuk bekerja lagi ya kan. Kalau untuk apa namanya untuk peraturan yayasan mbaknya kan memang sudah bekerja, tapi karena mbaknya kan dipulangin nggak pulang lagi kan belum finish kontrak. Nah mbaknya kan di sini juga udah BLK, udah itu gitu loh Mbak. Siap. Jadi ya memang harus mengikuti peraturan gitu. Siap.
Gimana? Siap paham. Tapi kan dia posisinya sakit, ini keluarga kebetulan telepon saya dan minta bantuan. Boleh nggak dipulangkan? Nanti kalau sudah sehat, dia bisa balik lagi. Kalau itu Seperti apa? Bagaimana? Halo? saya masih urusin majikan. Halo? Halo? Halo. Iya. Nanti ya Mbak sabar dulu, ini adminnya lagi ada urusan sama majikan. Nanti kalau sudah itu kita teleponin lagi. Saya minta maaf soalnya saya waktunya sempit sekali ya Mbak ya. Karena kebetulan saya sudah di Sherlock, kalau enggak saya akan datang ke tempat tersebut. Saya minta orang untuk datang ke tempat tersebut karena saya cuma minta kepastian nih, apakah benar Anda minta uang 3 juta? Kalau memang benar, saya butuh resitnya semuanya, saya ngebayar, tapi nanti ada yang jemput dia. Oh Bagaimana? gitu ya, nanti kita konfirmasiin sama Ibu ya. Kalau Pak Dayan, iya, saya minta maaf, ini saya sudah menghubungin dan tempatnya sudah saya temukan. Mungkin boleh oh iya. dijelaskan. Sorry Pak, silakan. Jadi saya cuma minta izin aja. Kalau posisi dia benar-benar sakit, tolong diizinkan pulang. Karena saya tidak melarang dia untuk bekerja. Dan jika Anda memaki-maki dia dan memarahi dia, ada buktinya, maka saya akan memperlakukan yang sama dengan jenengan. Jadi karena saya dapat dia intimidasi. Benar tidak dia diintimidasi? Ya. Halo? Ya, halo. Apakah benar dia diintimidasi? Gimana? Apakah benar Mbaknya ini tadi diintimidasi juga? Sempat diintimidasi? Mengintimidasi gimana maksudnya ya? Saya kurang tahu nih, apakah benar dia dimarah-marahin? Kenapa dimatiin? Nggak tahu, Miss. Dimarah mungkin dia, Miss. Pas dimatiin sama dia, Miss. Kamu punya alamatnya, Dok? Saya nggak tahu alamatnya saya di Malaysia, Miss. Ngerti, tapi kan alamatnya harusnya kamu punya, sayang. Siapa calonnya yang membawa dia? Orang terdekat, nggak jauh dari rumah saya. Telepon dia sekarang. Saya belum ada nomornya, Miss. Saya minta dulu ke kakak saya ya, Miss. Telepon kakakmu di konferensi. Secepatnya harus selesai. Karena saya sudah nyuruh polisi untuk datang. Cepat cari keluargamu dulu. Oke. Kalau teleponan sama saya harus datanya lengkap ya Mbak ya. Jadi jangan sampai kalian datanya nggak lengkap terus telepon saya. Adik di yayasan di sisa. Ternyata di Indonesia juga ada yayasan-yayasan yang jahat juga ya. Ternyata ada yayasan-yayasan yang di Indonesia itu memperlakukan orangnya sendiri dengan sangat jahat ya. Jadi sekali lagi ada yayasan yang ada di Indonesia memperlakukan orang Indonesia dengan jahat. Nah ini ternyata komplainannya bukan hanya ada di luar negeri ya. Jadi yayasan-yayasan ini
memperlakukan orang dengan tidak benar. Sebentar ya. Saya tak telepon Pak Jenderal dulu. Nah, ini bahaya sekali ya orang-orang kita ya. Kalau di Indo ditekan di PT penuh tekanan. Tapi posisi sakit, Mbak. Saya cuma minta izin untuk dipulangkan saja. Tidak diangkat ya. Ya udah nggak apa-apa, kita cari lagi. Oke. Jadi nggak berani ngangkat mereka, tidak ada satupun yang ngangkat. Jadi sekali lagi buat kalian yang apa itu, yang telepon saya itu datanya harus lengkap ya, jangan nggak lengkap telepon saya ya. Tunggu sebentar ya. Selamat sore Bapak. Mengganggu, mengganggu nggak nih Pak? Ah, gini Pak, maaf, saya cuma nanya nih. Kalau kejadian ada di Indonesia, dia disiksa di yayasan, itulah saya lapornya ke siapa Pak? Kepolisian. Enggak. Kerja jadi pembantu di Indonesia. Betul. Siapa saya yang bisa saya hubungi Pak? Jakarta katanya Jakarta. Kalau mungkin ada tempat yang bisa saya hubungin, polisinya langsung Pak. Waduh, mungkin saya minta semua Pak, karena ada beberapa yayasan. Kalau diizinkan, siap. KPPA, siap. Siap. Siap Bapak, siap. Oke, terima kasih Bapak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Saya akan bergerak langsung ya. Kalau di Jakarta saya bisa bergerak langsung. Wah, ketuanya KPPA RI. Oke, saya mendapatkan nomornya. Sebentar ya. KPPA itu apa ya kepanjangannya? Halo, selamat siang. Maaf, Ibu Felicia. Sorry Bu, nama saya Yuni. Nah, kebetulan saya mendapatkan telepon dari salah satu keluarga, adiknya itu ada di yayasan dan katanya disiksa gitu. Saya harus laporan kemana Ibu? Saya Yuni TKW Hong Kong. Kebetulan saya influencer dari Hong Kong. Semua orang ngadu ke saya dan kebetulan ini dari Indonesia ngadunya ke saya Bu. Mereka bilang kalau di Indonesia nggak tahu mau nyari siapa. Bu, sebentar Bu, saya mungkin jelaskan kebetulan. Saya influencer dari Hong Kong dan semua orang kalau ada masalah itu ngadunya sama saya. Tapi
ini pengaduan dari Indonesia yang terjadi di Indonesia dan ada di Indonesia. Ngadu ke saya, otomatis kan saya nggak bisa apa-apa, Bu. Heeh, heeh. Dia ada di yayasan katanya diancam di yayasan, Bu. Untuk bekerja jadi pembantu yang ada di Indonesia, Ibu. Hmm. Oh, saya minta maaf. Oh, maaf. Oh, oh, nggak ada yang direct ya, Bu ya, kalau hotline, karena saya pribadi kan saya cuma influencer, saya hanya ingin oke. Hmm. Oh, oh. Apa itu, Bu? Oh, oke. Apa yang diketuai oleh Pak siapa itu? Pak siapa ya? Pak Heri? Bukan. Oh ya, Pak Heri ya, betul Pak Heri ya. Siap. Ya. Oke, siap, 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 siap. Minta maaf ya, minta maaf sudah mengganggu. Siap. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Oke. Jadi saya akan mencari semua informasi. Halo Inang. Inang. Iya, apa kabar? Kabar baik. Aduh. Kemarin Inang sibuk sekali. Iya, nggak apa-apa. Miss Yuni masih di sini. Kapan balik ke Hong Kong? Masih udah balik ke Jember, Nang. Wih, hebat. Iya, Mudik ya? mudik lagi, mudik lagi. Inang, Mm-mm. saya ada sedikit masalah ini, Nang. Eh, Mm. kalau di yayasan di Jakarta nih, Nang, kalau Mm. sampai diancam ataupun terjadi sesuatu di yayasan tersebut, dia bekerja Oh, sebagai pembantu di Indonesia, lapornya ke siapa ini, oh. Nang? Diancam oleh? Oleh yayasan tersebut. Posisi anaknya sakit, Inang. Oh, LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi Korban. Oh, nomor yang bisa saya hubungi, Nang? Mohon saya kirim ya. Siap, terima kasih, Nang. Oke, ada lawyer nggak itu di situ? Nggak ada, Nang. Dia kan posisi sakit, Nang. Dia posisi sakit minta izin pulang itu aja sih sebenarnya. Tapi malah diancam ataupun disuruh bayar denda sebesar 3 juta, Nang. Di mana dianya? Posisi ada di Jakarta Pusat. Ya majikannya lah dituntut somasi Siap, Nang. barangan itu. Siap. Itu kan menahan orang di luar keinginan. Oke, bisa ya, Nang. Pelanggaran HAM itu. Pelanggaran HAM, Inang. Oke, siap-siap. Berarti Iya. apa yang saya lakukan benar gitu. Makanya saya butuh dukungan dari Inang. Kalau di Indonesia kan saya nggak bisa nih. Bisa lah, orang kalau kamu mau pulang, kamu sakit, itu hak kamu yang punya badan. Oke, siap. Dan Nang. yang kerja tuh nggak punya hak untuk melarang, itu nggak bisa. Itu ada perlindungan untuk pekerja juga. Oke, siap. Gitu. LPSK nanti saya kasih nomornya ya. Siap, Inang. Inang. Soalnya ini anak pingin pulang istirahat dulu, tapi malah disuruh bayar 3 juta, Nang. Oke. Thank Siap. you ya. Terima kasih, Inang. Terima kasih. Kapan ibunya katanya mau ke rumah, mau foto? Nah, saya akan sesuaikan lagi, Inang. Dia posisi masih ada di Jakarta, tapi saya pulang kampung dulu. Oke. Siap. Nanti Terima kalau kasih, Inang. Miss Yuni ke Jakarta ya. Siap, Oke, Inang. thank you. Inang, terima kasih. Oke, kalian tahu ini adalah Inang Huta Barat. Mungkin bisa diketik ya. Pastinya kalian tahu kan. Beliau adalah aktivis perempuan. Mungkin bisa diketik di Google sebentar. Inang Huta Barat. Oke. Jadi kebetulan saya lagi nelpon beliau.
Jadi kalian pasti sudah tahu ya, Inang Huta Barat itu siapa. Sebentar saya kasih fotonya dulu. Kalau yang muncul malah Mas Uya. Ini, saya barusan telepon beliau. Jadi ini yang ada di Indonesia. Jadi kalau ini dari Indonesia, kalian bermasalah dengan Indonesia, hubungi saya, maka saya connect-nya akan sama beliau. Jadi saya connect langsung sama beliau. Tahu lah jadinya, mereka sudah tahu ya. Jadi kalau di Indonesia, kalian berurusan dengan Indonesia, bermasalah di Indonesia, saya akan menghubungi beliau atau Martin Simanjuntak. Karena memang bukan porsi saya ya. Kalau di sini kan saya nggak bisa itu ya, nggak bisa mencari ya. Jadi kalau kalian ada masalah atau apapun, beliau adalah perlindungan. Pernah lihat ya? Pernah lihat ya? Jadi beliau yang akan itu apa itu berbicara tentang kasusnya Joshua itu juga. Jadi ini beliau dan satu lagi saya akan menghubungi Martin Oke. Satu lagi yang akan saya hubungi adalah orang ini. Pastinya kalian sudah kenal nih. Dengan Martin Simanjuntak. Jadi kalau untuk di Indonesia, urusan di Indonesia mungkin saya lebih leluasa ya. Saya katanya ada somasi lah, ada apa kalau saya kan nggak paham ya tentang ada di sini. Saya tidak begitu paham. Jadi kalau kalian ada di Indonesia bermasalah dengan Indonesia, maka kalian bisa hubungi saya langsung karena saya akan menghubungi orang-orang yang ada di Indonesia dan mereka menjadi penguat kita. Kenal sering lihat di media sosial, betul. Jadi kalau di Indonesia, jika terjadi suatu masalah atau apapun, saya akan menghubungi mereka. Jadi Martin Simanjuntak atau Inang Huta Barat. Jadi mereka adalah orang-orang yang sempat dekat sama saya, Jadi ternyata saya mengenal mereka. Terima kasih yang sudah nyawer. Ternyata saya mengenal mereka bermanfaat juga ya. Ada gunanya juga saya mengenali orang-orang seperti ini ya. Semua lawyer yang mengatasi kasus Ferdi Sambo. Oke, pingin disapa mi, salam dari Indramayu. Oke. Iya Mbak Yun, duh kah. Yo duh kah. Pak Martin Simanjuntak hafal mis. Kemarin juga jadi lawyernya pembela Prabowo Gibran. Oh, Bang Martin pengacara yang ikhlas tanpa bayaran sejak kasus Joshua. Udah lama nggak pernah disapa Miss Yuni. Pengacara terhebat itu Miss kenal, tapi nggak hanya tahu Miss. Miss Yuni pokoknya Jos, terima kasih Miss Yuni. Ya, kasus Joshua dulu paham saya Miss. Inang, Miss Yu Inang ya, Inang Miss Yu Inang. Kasus Sambo dulu saya udah berfoto sama Inang di Makau Miss. Oh, mantap. Terima kasih saya udah berfoto sama Inang di Makau. Iya Miss, alhamdulillah Yunlong hadir. Wes pengacara Brigadir J. Iya, jadi bantu saya doa. Jadi setiap masalah dimanapun saya berada itu bisa bermanfaat buat orang lain. Dan jika siapapun yang diancam ataupun dilukai, disakiti oleh siapapun, maka saya bisa membantu kalian semampu saya, sebisa saya. Dan ingat, bukan saya yang membantu kalian. Tuhan yang membantu kalian dengan perantara saya untuk menyampaikannya pada orang-orang yang punya kedudukan di atas sana. Jadi sekali lagi buat teman-teman, jika memang benar saya dipakai oleh Tuhan dengan cara seperti ini, maka saya sangat berterima kasih sekali. Saudi. Jadi sekali lagi buat teman-teman, saya ucapkan banyak-banyak sekali terima kasih yang sudah mempercayakan sama saya. Apapun itu namanya. Karena tanpa kalian saya sendiri tidak bisa berbuat apa-apa. Sebentar ya Mbak ya. Semalam saya teleponan Cilacap anak di Malaysia. Pagi tadi sebentar. Oke. Jadi sekali lagi, jika ada masalah di lokal, Miss Yuni sekarang ada di Hong Kong kah? Tidak Mbak, saya ada di mana? Di Indonesia. Posisi saya masih ada di Indonesia, jadi belum ada di Hong Kong. Saya masih ada di Indonesia.